Jadi mau Perkenalkan, dulu dong. nama saya Daniel. Silakan dari Wanita Ya. Katolik nih acara Nah, arisan kita mau mulai dengan gimana? doa dulu ya Pak. Kita mulai dengan doa, silakan ya. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, saya sudah dipercayakan jadi pembicara pagi ini. Ya. Mungkin ada yang banyak yang nggak tahu kali ya ini apaan dan saya ngapain begitu ya. Cuma tahu kelabat aja. Jadi cerita panjang memang kehidupan saya, tapi mungkin saya bisa ringkas biar nggak terlalu panjang dan yang penting kita tahu intinya saya ngapain sebenarnya gitu ya. Ini jadi sebenarnya sharing kehidupan. Jadi awal mula ini masalah magnet karena masalah kesehatan di keluarga saya. Jadi anak saya itu yang paling besar itu dari Orok itu kerja sakit melulu, tiap bulan sakit. Jadi demam lah, demam. Ya namanya anak kecil ya, sampai umur 3 tahunan begitu. Terus saya bilang ke dokter kalau bisa saya ke dokter itu kalau buat vaksin, bukan untuk kalau tiap bulan pasti nyetor muka buat dia sakit gitu ya. Saya mau dia anak saya dikuatkan, bukan kalau sakit diobatin. Nah, tetapi dokter ujungnya ya vitamin lah. Dan akhirnya kita sudah lakukan, tetapi begitu terus selama umur 3 tahunan lebih. Akhirnya saya cari solusi lain, cari Sincela yang di Gloria tuh yang terkenal tuh. Ya. Nah, sekarang sih kayak udah berubah tuh jadi di gedung, jadi gedung ya. Nah, tempatnya. Nah, di situ sama juga masih tetap anak saya tetap setiap bulan sakit. Terus anak saya itu yang itu. Yang ini gara-garanya gara-gara ya, pikirin. Jadi pas tahun 99 mama saya ke Amerika, dia ketemu sepupunya di sana. Sepupunya cerita anaknya dia itu tiba-tiba sakit, mungkin ilmu dokter medis saat itu belum begitu canggihnya sehingga nggak ketahuan penyakit apa, kemungkinan autoimun kali atau apa kali, kita juga nggak tahu. Anaknya umur sekitar 16-17 tahun gitu nggak bisa jalan sehingga kursi roda berbulan-bulan. Terus dia beliin ranjang magnet di sana. Dulu juga ada di sini jual ranjang magnet tuh, kalau nggak salah merek Alga. Cuman sekarang kayak udah karena mungkin nggak laku atau apa ya, akhirnya udah nggak dijual lagi. Nah, dia beliin terus sekitar 1-2 bulan kemudian anak bisa jalan lagi. Kenapa bisa jalan? Jawabannya nggak ada yang tahu. Terus keponakan dari sepupunya itu kecelakaan, kepala sampai bengkak, terus dikalungin pakai kalung magnet di sana. Terus kakek kempes. Terus dia mau cerita ke saya seperti itu, ya saya dagang. Cuman ini orang kan nggak buat dagang karena sepupu dan lagi pula dia di Amerika, mau masih di Jakarta nggak ada yang bisa didagangkan. Gimana mau bawa kasur dari Amerika ke sini kan juga nggak bisa, gitu kan. Nah, akhirnya, mama saya juga nggak beli apa-apa dan dia bukan pedagangnya, dia cuma cerita doang. Jadi kemungkinan besar untuk mama saya dikibulin kayaknya nggak masuk akal, kecil. Terus mama saya cerita ke saya, tujuan mama saya ngibulin saya kayak lebih kecil lagi. Ngapain coba ya? Terus artinya buat saya ini orang sains, saya ini kerjanya guru fisika kimia. Salah satunya itu anak Ibu Yuliana Silaras itu adalah murid saya, murid les saya. Ya, waktu dia masih sekolah di SPH sini, saya ngajarin. Jadi sebagai seorang sains, saya berpikir bahwa ya udah, artinya karena itu nggak bohong, ini juga nggak bohong, kayaknya ini beneran. Nah, kalau beneran itu artinya masih ada dua buat saya, ada mujizat. Pertama adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang kita percaya, gitu kan? Atau mujizatnya by science. Mujizat by science dalam artian kita nggak bisa menerangkannya secara sains karena memang mungkin ilmu belum cukup, tetapi bisa diulang ke orang yang berbeda. Itu konsep dari sains yang memang unexplainable science masih. Namanya makanya masih perlu percobaan-percobaan dan seterusnya. Nah, pada saat itu masalahnya itu cerita adalah untuk 2 orang. Satu dari anaknya, satu dari keponakannya. Berulang, maksudnya kalau ada kejadian berulang, manfaat sesuatu hal yang berulang. Terus saya pikir dong, saya cari literatur. Jawabannya nggak ketemu. Tahun 99 mau nyari di mana, Google kayak belum ada deh lagi gitu. Ya, apalagi mau segala macam ya, kita susah sekali. Saya coba cari segala macam, sangat sulit. Akhirnya karena saya punya latar belakang fisika, kimia, dan saya mengerti, saya coba cari tahu dan saya tidak bisa tahu. Kenapa? Karena ilmu biologi saya kurang. Ujung-ujungnya saya belajar segala macam.
Saya belajarin akupunktur lah, coba saya belajarin ilmu India, ya, kata cakra lah segala macam. Akhirnya saya baca juga buku kedokteran dan belajar lagi biologi, karena biologi saya dulu jelek. Akhirnya saya belajar lagi, terus saya coba connect hubungan itu apa ilmu fisika dan magnet ini, gitu kan. Dan udah ada klik di kepala saya coba ngomong sendiri. Saya bikinin magnet. Zaman dulu magnetnya belum kayak gini nih. Magnetnya masih yang hitam kayak magnet kulkas. Saya bikinin, anak saya dulu masih umur 3 tahunan setengah. Saya bikinin magnet kelas mainan segini. Saya mau pakai di levernya. Nah, saya pakai di levernya kalau dia sakit. Jadi saya udah bikinin dulu nih siap-siap. Nungguin dia sakit. Sakitlah dia. Karena kan tiap bulan sakit. Sakitlah dia, demam. Terus saya bilang sama istri saya, demam nih, kali ini saya sudah siapin magnet untuk dia pakai. Jangan dikasih obat turun panas, karena dia udah demam. Jangan pakai obat turun panas, jangan kasih antibiotik, jangan bawa ke dokter. Istri saya pikir suaminya mulai sinting. Jelas ya, gampang jawabannya. Ya, suaminya mulai sinting. Oke, istri saya nanya, berapa lama? 1 kali 24 jam, saya bilang. Kalau dia nggak membaik, kita bawa ke dokter. Ya oke lah, masih 1 kali 24 jam masih make sense. Biasanya kalau kita ke dokter, anak saya ini baik, sekitar 3-4 hari minum antibiotik segala macam itu baru enakan. Gitu ya. Nah jadi, sakitlah dia saya pakein sore-sore. Efek antibiotik itu biasanya 3-4 hari dia baru enak dan dia baru bisa pergi keluar lagi main sama teman-temannya. Waktu saya pakein magnet, besokannya itu belum sampai 24 jam anak saya udah seger bugar, tidak seperti pernah sakit dari kemarinnya. Besokannya udah pergi lagi main sama anak-anak yang sekampungnya tuh di Taman Permata Buana gitu. Nah, istri saya bingung, saya juga bingung. Istri saya senang, saya juga senang, gitu kan? Karena langsung baik. Bulan ganti bulan, bulan berikutnya ganti. Sakit lagi dong. Saya bilang lagi yang sama. Namanya Pak satu ini. Ada yang kedua, anak saya yang kedua udah menikah, udah di Bangkok. Terus yang ke bulan berikutnya sakit lagi, pakai lagi magnet. Udah mulai tenang istri saya, 1 kali 24 jam, lakukan lagi, seger bugar lagi. Karena saya mau ke dokter kan, saya bilang bikin anak saya jangan sakit, biar anak saya kuat kan tujuannya gitu. Saya tidak suka. Akhirnya saya coba pikir-pikir bagaimana caranya. Oh, daripada saya nungguin dia sakit karena saya tidak tahu dia sakit kapan, saya preventif. Saya pakai aja tiap malam itu magnet. Jadi deh bulan depannya nggak sakit. Jadi deh bulan depannya lagi nggak sakit. Nggak sakit-sakit. Ke dokter, mulai terus otak saya mulai rada-rada sinting deh, mulai waduh, anak bisa sampai sekuat itu ya waktu kita melakukan akses yang benar pada tubuhnya begitu. Oke, singkat cerita, kalau nggak kepanjangan, tahun 2001 koko saya ditabrak truk, kepalanya saja. Kepalanya sini udah kebelah tengkoraknya sini karena tabrak truk. Kebetulan dia botak, kalau sampai sekarang bisa kelihatan retakan kepalanya di sini. 1/4 otak kirinya ketutup darah dan dibawa dulu namanya Rumah Sakit Gramedika. Semua obat dokter kita masukin ke dalam kantong plastik. Saya pakai magnet semua. Dokter mau buka tengkoraknya, saya bilang nggak kasih. Saya nggak kasih. Tempelin magnet semua. 17 hari kemudian koko saya keluar dari rumah sakit. Terus sebulan kemudian koko saya udah ngajar lagi. Koko saya juga guru. Singkat cerita, itu tahun 2001, tahun 2012 saya melihat kegagalan dari magnet yang saya pakai. Karena saya nunggu beban satu. Itu termasuk gagal ya? Iya, itu adalah suatu iya, jadi wajar dong. Iya, satu wajar ya, satu wajar ya. Jadi masih muda kali. tuh umur Jadi Umur berapa? 42, 43. Wajar, harusnya wajar dong. Wajar, iya. Buat saya kan? Enggak. Oh. Buat saya tidak. Buat saya tidak. Kenapa? Karena penuaan itu adalah sumber segala macam penyakit lainnya, kayak gitu. Waktu kita sudah menua akan makin banyak lah Jadi penyakitnya. intinya pengen stay young. Ya. Akhirnya tahun 2015 saya mulai menulis buku. Judulnya Menggapai Keremajan Abadi. Ya, itu mengenai sains. Bagaimana orang sehat itu bukan hanya karena makanan, bukan hanya karena olahraga, bukan karena hanya dia tidur yang cukup dan segala macam, tidak stres segala, tetapi dia juga memerlukan suatu teknologi to stay young,
Terus saya kelar nulis buku, mau diterbitin nggak bisa. Karena saya penulis baru, saya bingung menerbitin buku kayak gimana caranya. Tahun 2016, keluar si percobaan. Yang buat percobaan itu adalah si NASA. Percobaan NASA itu mengirim seorang astronot bernama Scott Kelly. Ya, namanya Scott Kelly, di mana umur seseorang zaman sekarang itu bisa dihitung dari panjang telomernya. Itu telomer. Ya, telomer itu adalah yang mengikat kromosom manusia itu di bagian ujungnya, seperti tali sepatu ada capnya. Kalau nggak ada capnya, plastiknya tuh tali sepatu akan brodol. Kromosom manusia seperti itu kan, dia juga melibet-libet gitu kan, helix ya. Nah, ujungnya itu ada yang ngikat, namanya telomer. Itu dapat hadiah Nobel namanya Elizabeth Blackburn tahun 2010. 2009 kalau nggak salah. Dapat hadiah Nobel bahwa itu sebenarnya salah satu ukuran muda tuanya seseorang. Dan NASA melakukan percobaan mengirim si astronot Scott Kelly itu ke luar angkasa selama 341 hari. Hipotesanya adalah dia akan menguap lebih cepat karena dia tuh punya kembaran. Jadi waktu sebelum dikirim, mereka diukur dulu telomernya sama, kembar identik. Dia dikirim, waktu dibalik ke bumi, dia pikir telomer si Scott Kelly akan turunnya lebih drop. Yang si Mark Kelly yang tetap stay di bumi lebih turun karena Scott Kelly tidak ada di habitat bumi. Tetapi ternyata si Mark Kelly turun, dia naik. Jadi hanya ada satu orang yang terbukti pernah memuda di dunia ini, ya bukan saya, mohon maaf. Namanya Scott Kelly, ya. Nanyanya musik NASA. Itu yang mereka yang punya bukti semua segala macamnya. Ya. Ya, silakan di search di Google, itu ada jurnalnya semuanya yang saya ngomong. Nah, akhirnya NASA sampai saat ini, sampai jurnalnya 5 tahun kemudian, mereka tuh tidak tahu kenapa si Scott Kelly memuda jawabannya. Tetapi kalau saya kan udah nulis buku dulu mengenai alasan-alasan mengapa orang bisa memuda kembali, salah satu alasannya adalah kena efek anti gravitasi gitu. Ya, itu efek anti gravitasi itu ternyata terjadi di si Scott Kelly karena dia ada di angkasa luar, gravitasinya kecil, dia bisa memuda. Tetapi itu tidak diterima oleh NASA, bukan nggak diterima sih, kan NASA tidak pernah baca buku saya juga kan karena UMI, saya siapa gitu kan. Akhirnya seperti itu, jadi akhirnya buku terbit, terus nggak tahu siapa yang baca, nggak tahu baca nggak? Baca dikit, pusing ya? Pusing lah, buku saya pusing lah dibacanya lah, itu buku sains ya. Okay. Terus tahun 2018 istri saya kena kanker. Ya, istri saya kena kanker. Dia ada kanker ovarium stadium 4 sampai di nggak punya internet, nomor internet parah sekali. Nanti bisa dilihat lagi, udah ada YouTube-nya di sini ya. Nanti ada YouTube saya, nanti saya kasih linknya. Kanker ovarium, dokter bilang dalam habis dioperasi, kalau ini stadium tinggi sekali ya, stadium 3C 4A gitu ya. Kalau sampai nggak mau di kemo, umur 2-3 bulan. Istri saya bilang dia nggak mau di kemo. Oke, kalau nggak mau di kemo, saya tanya sama istri saya, mau nggak dibikinin salah satu alat yang saya tulis di buku saya. Jadi buku saya itu sebenarnya semua hanya hipotesa dan semua prediksi saya sesuai dengan perhitungan yang ada di kepala saya. Terus dia bilang mau dibikinin. Saya bikinin lah. Dengan keyakinan bahwa istri saya akan meninggal juga dalam 2-3 bulan karena semua hanya angan-angan dan fantasi saya, mungkin orang bilang itu buku. Gitu ya. Alhasil ya semua tahu, Dina juga tahu, Yuli juga tahu bahwa istri saya hidup bertahun-tahun kemudian sampai dia meninggal karena COVID Delta. Ya, istri saya baik, sembuh, bahkan tadinya BAB-nya lewat perut, udah sampai disambung lagi ke lewat bawah lagi, tanpa kemo sama sekali. Apa yang terjadi? Buat saya nulis buku lagi berikutnya, most likely yang terjadi adalah terjadi peremajaan yang luar biasa di tubuhnya sehingga sel-selnya itu bisa begitu ajaib, mungkin buat sel telomer T-selnya itu menjadi sangat mudah dan kuat sekali sehingga bisa membunuh sel kanker yang mudah menyebar sampai ke paru-paru segala. Karena keputusasaan saya lagi itu tuh sampai istri saya tuh paru-parunya udah tenggelam, udah ada air posisi plura ya di sebelah kanan, udah ada cairan, dari mau disedot sama dokter nggak usah, saya bilang. Saya pikir
ya udah kali sengsaranya daripada 3 bulan, kalau sebulan sengsara kan ya udahlah lebih cepat ya gitu. Kesian sekali gitu, saya juga udah pasrah, udah putus asa, tetapi Tuhan berkata lain. Itu yang terjadi. Apa yang saya lakukan? Jadi sejak hari istri saya jadi baik, berita tersebar kemana-mana, termasuk ke ini satu, satu gitu kan. Nah, akhirnya saya mengajarkan orang untuk pakai dari magnet dari hal yang sederhana. Ini magnet dijual bebas di umum, ya tinggal beli sendiri, ya. Karena kenapa saya seperti itu? Ya tujuan saya adalah kenapa saya suka nggak mau jual ke orang. Tujuannya adalah biar orang itu beli sendiri, coba pakai sendiri, rasain sendiri manfaatnya. Biar tahu bahwa yang saya ngomong itu saya nggak usah dapat duit, tapi kalian dapat kesehatan. Itu maunya, tujuan saya itu seperti itu tuh, gitu. Kalau saya jual, lo kan jualan, ya. Balik lagi kayak ke cerita mama saya itu loh. Kalau orang ada niatan jualan ke orang, itu biasanya belakang-belakangnya tuh segala macem deh, ya. Nah, baik lagi, waktu komunitas terbentuk, penyakit segala macem yang diomongin di grup lah, saya ditanyain ini, tanyain itu, kayak saya udah dewa aja, saya juga nggak tahu banyak gitu kan. Akhirnya saya coba bikin alat lagi, saya coba bikin alat lagi. Salah satu alat misalnya tentang autism, saya coba tuh berapa tahun tuh, sampai hampir 2 tahun, coba, akhirnya alat yang seperti ini yang kalian sekarang duduk di ruangan ini, itu yang dilakukan di anak-anak di sekolah autis, di sekolah Miracle di dekat Kebon Jeruk, itu yang dipakai. Karena selama anak itu di dalam kelas, anak yang biasanya gigit, guling-guling ke temennya, dia tenang, bisa diatur. Keluar kelas gitu lagi. Tapi waktu di kelas dia bisa disuruh, bisa dikasih lebih tenang ya. Ini alatnya, ini namanya medan listrik, ya saya namain Renia. Dia ternyata bisa menyerap kelebihan listrik yang tercipta di otak anak-anak autism itu. Gitu. Ya, jadi ternyata anak-anak autism itu ternyata listrik kelebihan. Ini bukan magnet, ya ini elektronik, generatornya itu yang hitam. Ada yang nyala lampu birunya, ya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalian tak berasa sebenarnya sekarang sedang diterapi. Jadi kalau Magnetnya di mana? Magnetnya di mana? Ini bukan magnet, ini namanya medan listrik. Oh, medan listrik. Nggak semua alat saya itu berdasarkan magnet. Memang awal-awal semua itu dari magnet tuh saya mempelajari banyak hal mengenai fisika. Ternyata ilmu fisika itu bisa diterapkan ke berbagai hal di tubuh manusia tergantung kebutuhan masing-masing. Karena waktu magnet dicobakan ke anak-anak autis sama sekali tidak berefek sama sekali. Gitu, ya. Kayak gitu. Dan ini ruangan juga sebagai percobaan awal. Lagi dulu ya si Imoy ya, itu kan salah satu yang pernah 2 bulan tinggal sini kena neuropati segala juga saya coba percobaan. Dan percobaan terakhir itu yang bulan Oktober tahun lalu saya pelihara seorang teman saya yang kena sakit jantung dan yang kena serangan jantung gitu, gagal jantung lagi itu sudah 2 tahun dengan obat tetap gagal jantung dan udah makin parah, udah deket kematiannya gitu kan ya, udah bahaya, udah keluar rumah sakit. Saya pelihara dia di sini. Setelah 3 bulan nilai IF-nya dari gagal jantung dari angka 27, tadinya 33, terus udah drop lagi ke 27. Dia pelihara di sini, keluar dari sini 3 bulan IF-nya jadi 44. Jadi dia udah tidak gagal jantung lagi. Ya, jadi sekarang teman saya itu udah bisa kerja lagi. Tadi udah nggak bisa kerja, udah nggak kuat karena udah gagal jantung. Dia sekarang kerja di sekolah anak autis itu, yang dipasang alat seperti ini. Gitu. Tapi untuk yang kasus gagal jantung itu saya terapi di sini bukan karena dengan alat ini, tapi dia dengan ranjang magnet dan sofa infrasonik itu dengan gelombang suara. Itu beda lagi teknologinya. Ya, jadi saya menciptakan berbagai alat. Ya bukan hanya magnet, jangan semua disebut magnet ya. Yang magnet itu cuma yang kayak gini, yang sederhana. Ada yang magnet yang ini bisa dibeli di umum di toko online, bisa tinggal pakai sendiri. Cara penggunaannya juga ada di YouTube saya sebenarnya gitu. Ya. Terus ada orang-orang yang pakai belangkon, ini magnetnya pun cuma tinggal ditempel pakai plester doang di sini, dan yang banyak berguna buat orang-orang yang misalnya ada stroke lah atau buat mencegah pikun lah. Ya, dan komunitas itu adalah orang-orang
kelinci-kelinci percobaan saya yang dengan sukarela. Jadi kadang dengan kasus ekstrim seperti istri saya yang hitungannya umurnya dalam waktu singkat usia udah nggak ada, ya teman bekerja lain, akhirnya menjadi suatu kesaksian buat orang lain juga gitu. Nah, demikian juga dengan kasus ekstrim seperti teman saya yang sampai gagal jantung, udah umurnya ya sebentar lagi sekarang udah bisa kerja lagi, bisa hidup lagi karena dia seorang kepala keluarga yang memang masih perlu menghidupi keluarga ini ya, pun bekerja secara berbeda gitu. Nah, itu kira-kira gambaran dari yang saya lakukan. Apakah semua penemuan ini saya patenkan? Jawabannya tidak. Saya tidak patenkan. Karena buat saya, barang semua alat yang saya buat itu tidak sempurna. Jadi, orang kalau mau contek, silahkan bikin aja. Someday you will die. Karena semua orang masih mati. Karena kalau buku saya itu agak sedikit ekstrim yang menggapai keremajan abadi, dimana kalau sampai teknologi tertentu itu manusia yang tua itu beneran jadi muda lagi, gitu. Ya mungkin itu kayak cerita di film-film fantasi gitu ya. Tetapi sedikit bukti bahwa ada beberapa hal di dalam yang saya lakukan selama ini bertahun-tahun ini sama komunitas saya itu ada hal-hal yang seperti tidak masuk akal. Jadi seperti misalnya orang gagal jantung yang IF bisa naik dari 27 sampai 44 itu adalah suatu angka yang tidak masuk akal di dunia medis. Istri saya yang harusnya sudah mati dan tidak mati-mati dan akhirnya malah kankernya hilang semua setelah pengecekan semua, itu juga hal sesuatu yang tidak masuk akal. Berulangkah? Berulang masalahnya gitu. Di dalam komunitas kita ngobrol gitu ya. Akhirnya orang lain juga coba gitu. Dan berulang ke orang-orang. Apakah semua berulang? Tidak. Apakah semua orang yang kanker itu pakai terapi yang dilakukan istri saya baik? Tidak. Tidak semua baik. Karena saya bukan Tuhan gitu. Saya tetap ada limitation juga, ada keterbatasan di mana semua segala sesuatu tetap kita harus bantu dengan doa juga dan semua yang kita percaya gitu. Tapi setidaknya ada hal yang bisa dilakukan lah untuk hope lah untuk sesuatu yang baru gitu. Ya kira-kira itu yang saya bisa sampaikan sih singkatnya dari yang apa yang saya lakukan dan temukan, dan ya semua yang saya ngomongin ini ya bisa dikonfirmasi dengan kayak Bu Yuli sama Bu Nasani. Itu mereka beneran ngikutin saya dari day by day, dan percobaan saya yang belum selesai juga saya masih lakukan. Jadi misalnya magnet bisa nurunin kolesterol nggak? Jawabannya nggak bisa. Jawabannya nggak bisa. Tanya saya, padannya memang makan masih jorok gitu. Ya jawabannya ya tahu ya, Bu Lina ya. Makanan saya kayak apa ya? Sebenarnya nasi padang sama kan kita. Makan sepadang itu enak memang gitu ya. Padangnya dia. Tapi nggak boleh tiap hari, ya kan. Nah, kalau saya paling 20 kali lah sebulan. Banyak dong. Saya makannya biasanya otak sama jeroan. Aduh, Lebih mana lagi dong? Iya. Kolesterol nggak Bapak? Oke, nah jadi gini. Orang kan nyalainnya seperti itu. Saya melakukan itu dari umur 9 tahun. Kira-kira saya akan kolesterol di umur berapa? 30 lah ya. 30-an lah udah kolesterol lah. Karena saya melakukan hal tersebut. Makannya otak dan jeroan. Kalau lagi nggak makan padang, ya makannya juga soto jeroan. Gitu kan. Jawabannya adalah, saya kolesterol. Umur 55, mulai naik. LDL saya ada di atas 160. Sekarang saya umur 56. Ya. Saya posting di grup, tahu nih kapan terjadi kolesterol saya naik. Saya nggak bullshit juga. Tetapi waktu saya umur 53, kolesterol saya normal. Dengan melakukan itu. Jadi pertanyaan saya, salah makanannya apa salah siapanya? Kolesterolnya. Ngerti nggak? Banyak orang selalu nyalahin faktor luar.
Ya, ingat tuh, banyak orang tuh selalu menyalahkan faktor luar. Saya tuh orangnya tidak suka gitu. Saya suka menyalahkan diri sendiri. Organ dalam kita menua. Iya, tetapi mungkin ya beda. Saya mungkin menuanya di tahun umur 55 waktu kolesterol saya naik. Jadi apa yang saya lakukan? Saya lagi memikirkan cara bagaimana biar saya nggak usah minum obat kolesterol, tapi kolesterol saya normal lagi seperti waktu saya umur 50, umur 52. Kan saya kolesterol saya normal, makannya jeroan sama otak. Kan gitu. Orang, saya agak sedikit berbeda, mohon maaf, mungkin ada sinting kali mikirnya. Oke, cerita lain. Mama saya baru ketahuan diabetes parah itu tahun 2021. HbA1c-nya 12,9. Akhirnya sebulan dia suntik insulin, terus habis itu dia minum obat metformin. Nah, tapi dia lakukan kegiatannya masih sama. Sebelumnya adalah dia tetap berenang, dia tetap line dance, dia tetap line dance. Orang nyalain makanan lagi. Mama saya makannya tetap sama, gitu kan? Dia diet karbo, dari dulu maupun sekarang. Diet karbo, ngerti diet karbo ya? Jadi kalau dia makan bakmi tuh dagingnya dipisahin, daging kasih saya, bakmi dia makan. Berarti karboan. Diet karbo, itu mama saya nasi tim gitu, dagingnya ceporin, kasih saya, nasinya dimakan. Ya, itu diet karbo yang dilakukan mama saya. Jadi kalau orang bule tuh gitu, lu lagi makan apa? Oh, this is my diet gitu kan. Ya, kalau orang bule kan gitu. Nah, jadi mama saya tetap melakukan seperti itu. HbA1c-nya 12,9. Kira-kira 6 bulan kemudian kayak gimana tuh HbA1c-nya? HbA1c-nya 6,8. Diposting di grup. Lihat ya. Salah siapa? Makanannya, orangnya, apa penuaannya? Buat saya lebih banyak menyalahkan penuaan pada sel tubuh manusia dibandingkan makanan yang kita asup gitu ya. Jadi saya selalu coba memikirkan cara bagaimana kita bisa balik untuk membalikan selnya, bukan makanannya yang diganti gitu. Seorang kayak gitu. Mama saya umur 80 sekarang. Baru kemarin dengar cerita kan, si Rina bahwa tanggal 20 bulan lalu mama saya jatuh di Jerman, nggak bisa jalan. Dokter bilang ya sebulan lagi lah baru bisa jalan. Umur 80, ankle ligamennya robek. 2 minggu kemudian dia mulai jalan, minggu ketiga udah berenang, minggu keempat udah kemana-mana, 2 minggu kemudian udah di Phuket lagi. Kenapa mama saya lakukan itu ya, dia pakai magnetnya sejibun langsung. Bukan hanya kecil-kecil, makin tua seseorang makin parah yang sakit ya orang, magnet juga makin gede. Dia pakai magnet segede gini kakinya. Udah normal dia sekarang 1 bulan, kata dokter baru mulai bisa jalan. Oke, itu kira-kira yang saya bisa share saat ini. Silakan, ada yang mau tanya jawab? Ini maksudnya setiap kondisi orang beda-beda. Betul. Terus pemakaiannya juga beda-beda. Atau magnetnya itu juga atau apa? Magnetnya kayak gitu aja atau yang seperti apa? Betul. Jadi yang saya umum untuk ajarkan orang adalah pakai magnet ini, beli magnet ini 3, pakailah tiap malam. Gitu. Di titik 1 di sini, di bawah payudara kanan, di tulang paling bawah, 2 di sini, di dada, dan 3 di sini. Itu yang saya ajarkan. Ini udah hafal. Kalau lupa nanya ini. Udah bos ya, udah ngerti 100%. Ya, oke. Nah, cara magnet ini bisa karatan. Magnet ini mesti dilapisi pakai selotip dulu, lakban bening. Ini kita harus selotip dulu biar dia nggak karatan. Tapi kalau dia di selotip kayak gitu nggak enak nempel di kulitnya karena bahannya plastik kan. Jadi pakai ini lagi, dilapisin lagi pakai plester 3M biar permukaannya halus. Baru habis itu kita plester di badan kita gitu. Jadi cuma pakai gitu doang ya?
Tiap hari. Itu tiap malam. Itu yang saya lakukan dari tahun 99. Udah lama. Itu yang saya lakukan. Dan alhasil saya kebal COVID. Tuh tanya. Bagaimana saya? Saya, Sering Bapak kalau nggak yang kebal COVID kan saya. di sini, saya nggak pakai ini. Itu masalah nggak tahu bagaimana ya. Mungkin karena faktor saya lebih rajin, badan saya nggak terlalu gemuk. Istri saya 90 kilo. Orang kanker pikirnya orang-orang kurus gitu ya. Nah, istri saya tuh udah terakhir waktu kena COVID tuh, aduh, diisolasi di rumah makan mulu 90 kilo. Ya, gitu. Ya magnetnya juga kurang kuat, nggak bisa tembus. Ya. Terus, banyak lemak. ya, terus dia juga tiduran di tempat terapinya udah nggak bisa karena pantatnya udah terlalu gede karena dia jadi melengkung gitu. Ya banyak kesulitan yang dia waktu udah mau pakai magnet waktu zaman COVID itu. Dia juga kena COVID, anak saya kecil juga kena COVID, yang Delta yang parah itu, saya nggak kenapa. Tapi maksudnya kalau misalnya itu berarti dia pakai magnet itu cuma waktu sakit atau nggak sakit justru pakai? Oke, ya itu tadi sudah diceritain di awal. Ya jadi ini awal mulanya saya pakein dia untuk maintenance. Jadi magnet itu bisa dilakukan untuk kalau kita pakai lagi sakit atau kita buat preventif. Gitu. Karena magnet itu adalah suatu non invasif ya, namanya terapi non invasif. Kayak gitu. Jadi pakai aja tiap hari gitu. Tiap malam. Oh ya tiap malam. Tempel Tidur di seperti pagi. gitu. Pagi Terus pas. tempel di Jangan sini. sampai Iya, di mana? Ada nempel gitu. Enggak ada magnet lain. Iya, ada tiga. Saya pakai. Ada yang orang suka pakai di lengan gitu-gitu. Iya, Ada dia di tukang bulan. dagang, tukang dagang namanya. Oh tuh kan dagang. Tukang dagang. Ya. Jadi konsep dari magnet, penggunaan magnet itu adalah dia lokal. Dalam artian kita pakai di mana, dia akan memengaruhi daerah tersebut. Jadi kalau kita pakai di sini sering-sering, ya mungkin kerutan di sini menghilang, itu kena efek samping namanya. Gitu. Pak, kalau yang di Jepang kan ada jual tuh ya magnet yang untuk hilangin sakit tuh. Saya punya tuh, saya beli sampai karena teman saya itu waktu itu kita pas lagi ke Jepang dia kesleo gitu loh, jatuh Yeah. karena turun dari bus dia jatuh gitu. Terus dia nggak bisa jalan. Terus dia punya magnet itu, terus dia tempelin dari bengkak gitu. Terus besoknya udah bisa jalan. Jadi kita semua pada beli gara-gara dia. Nah terus bener sih kalau misalnya sakit di sini ya, habis olahraga kan pegel banget gitu, Iya. pakein gitu ya, hilang sih. Betul. Gitu. Nah itu magnet itu, saya mikirnya kemarin waktu diceritain tuh magnet itu. Ini magnet lebih kuat lagi dari yang itu. Dan ini lebih murah daripada yang itu. Kasih tahu aja. Ini lebih murah dari yang itu dan lebih kuat daripada yang itu. Tadi memang lihat tuh magnetnya ini. Hati-hati jangan taruh di Butuh satu aja. Waktu ke istri jangan jatuh, jangan facial. Bisa ya, pas banget. Bisa. hati-hati kejepit. Hati-hati kejepit, sakit. Hati-hati kejepit. Jangan kalau udah kelepas jangan ditempel lagi, ntar pecah. Ada toko. Oh, gitu? Iya. Jadi gimana? Kalau udah lepas jangan ditempelin lagi ke situ. Aduh, jadi gimana Mak? Dia udah pisahin, kan kepisah. Kalau dipisahin jangan ditempelin lagi, karena nempelinnya lebih susah daripada misahinnya. Oh, ini ada ininya. Itu buat misahinnya. Apa misalnya? Gitu. Karena Tempelnya karena begini, buat kuat banget. orang belum pengalaman kayak gini ntar pecah. Tempelnya begini ya dia. Iya. Di sini. Iya. Nggak boleh kena logam-logam yang lain, nggak Boleh. Terus Boleh. tempelnya berapa lama sekali? Kalau lagi tidur malam aja. jangan tidur jelek. sampai pagi. Oh, pagi enggak? Terus setiap hari aja kayak gitu. Tiap Kalau malam. di rumah Kalau tidur Oh iya, tiap suka malam. ngaduk gitu copot kita nggak tahu. Kan tempel itu. Tempel mana copot. Pakai Kalau lakban ban mobil mobil hati-hati hati-hati buat Iya. sampai tempel tanda. Di mana di titik mana pada Kuber di Di sini. sini, Pulang sih bawah Sini, kanan. Kalau ada ring. sini kanan. Kanan. kiri Kalau kanan. orang Oh di kanan. Dicontohin aja Pak, pasang. kalau orang pakai ring jantung bisa nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ring jantung itu non magnetik bahannya. non magnetik. Iya. Kita jangan ketarik. Nggak bisa. Sama Non satu lagi magnetik. mana? Jadi nggak semua logam Satu lagi itu mana bisa nih? ditarik magnet. Ini dua. Kalau logam yang mengandung Udah besi beli kayak dulu, gini baru baru bisa beli. ditarik magnet. Terus tanya dulu lah baru beli. Biar dipraktekin pakainya di mana Kan tiga. Nggak tahu sekarang berapa. Satu di sini nih. Sekarang berapaan nggak tahu. Tiga. Empat.
Tiga. Empat, dua di sini, Tadi sudah satu bilang. di sini, satu Ya, di sini. saya tidak bertujuan untuk jualan Ya magnet. enggak, ini Ya. kan cara penggunaan. Makanya saya cuma bawa segini. Ya. Satu orang pakai 3, nggak cukup ya jelas. Katanya 4. Tadi ini Katanya 2. ya. Titik Ini nomor satu. 2. Ini titik nomor 1. Oh, tiga. Titik nomor 2, titik nomor 3. Tiga. Tiganya tuh di mana? Dekat sini. Tiga. Iya. Di ujungnya ini. Kenapa pakainya Satu bawah sini. Liver. Oh, Buat liver. liver yang Itu yang saya pakai ke anak saya zaman dulu. Tapi dulu karena magnetnya masih kecil, saya pakai dia 15 biji di sini waktu anak umur 3 tahun aja pakai 15 biji magnet. Karena magnetnya dulu masih terlalu lemah. Ini magnetnya neodymium sekarang kan. Lebih canggih gitu. Ini yang jadi satu. itu harganya berapa ya Pak? Masuk di grup murah. 3 biji berapa murah? Saya jual. Iya. Kalau saya jual satunya 80. Ya. Itu dipakai berapa lama? Pakai kalau malam tidur. Enggak, maksudnya berapa? Sampai sebulan. Oh, usianya. Ya. Eh, kira-kira kalau sampai nggak bisa dipakai lagi, kalau udah kecemplung ke got deh, kira-kira. Ya, boleh kita bisa terus ya. Seumur hidup ya. Oke, jangan. Nggak hilang maksudnya kan cemplung ke got hilang, masa mau dipakai sih? Tapi Pak kalau pakai ini 3 udah bisa membantu Bisa semua awet muda lah. yang lain. Jawaban semua ya, jawabannya nggak bisa kan tadi saya dibilang, nggak bisa yang namanya satu untuk semua itu namanya tukang jualan. Ya. Kan kadang kalau ada suka jualan alat kesehatan, wah ini bisa buat semua nih, injek kaki, sehat dah semuanya dari ujung kuku kaki sampai rambut kepala, kayak gitu kan. Nah itu tukang jualan itu ya. Maksudnya setiap orang punya kondisi beda-beda. Itu buat umum aja, jadi tujuannya untuk liver kita ya, sama di sini tuh dekat kelenjar tiroid sama kelenjar timus, sistem imun dan sistem metabolik tubuh manusia untuk biar lebih normal. Baik lagi kalau udah makin ruwet makin segala macam ya perlu yang tambahan yang lain-lainnya gitu. Kayak mama saya jatuh umur 80, ya udah magnetnya nambah gedenya biar cepet. Kayak gitulah. Kalau sini itu daerah liver karena liver itu liver cleansing ya. Betul, karena liver itu fungsinya kan ada 500 kan, banyak sekali. Itu yang kita jaga. Dia kalau ada fatty liver bisa kan? Iya, pakai yang rajin lah. Oh gitu ya. Kalau diganti lever buat yang gede gitu. Iya, kalau buat Lina sebenarnya fungsinya sih pakai ukuran dari segini Iya, karena tinggal nggak tembus yang segini nggak tembus lah. Tembus. Tutup lemak ya. Iya. Makanya Mm-mm. begitu kan. Iya. Kalau misalnya ada apa kayak batu empedu atau pasir di empedu itu bisa juga. Ya, pakainya yang ukuran gedean kayak gitu. Taruhnya di mana? Di liver. Oh di liver Tetap juga. juga. Iya. Itu di grup udah oke, orang-orang yang batu empedu nggak jadi operasi. Oh gitu ya. Nggak jadi operasi. Karena kan kalau konsepnya orang operasi itu ada resikonya. Kalau itu trigger finger mana tuh? Iya. Kalau trigger finger gimana pakainya? Iya. Jadi hal kecil-kecil kayak gitu tuh biasanya saya udah ada di YouTube saya. Ya, nama YouTube saya namanya Daniel the Magnesian. Jadi bisa ditonton dan bisa dipelajarin buat ngajarin orang. Karena magnetnya nanti saya udah kasih ajarin juga ukurannya segala macam, bisa dicari di dunia online. Ya, lebih murah. Saya jual lebih mahal karena saya ngambil untung terus terang aja ya. Karena kan mau beli dari saya ngambil untung, masa saya juga repot kagak ngambil untung ya gitu, Pak. Fair enough kan gitu kan. Kualitasnya udah Wajar ketahuan ya. Pak. Apa? Kualitasnya kan udah tahu. Ya gitu. Ya, jadi magnet ini juga ada grade-nya dari yang di Indonesia itu dari N35 sampai N52 yang paling tinggi. Yang saya anjurkan untuk pakai itu dari N45 ke atas, N45 sampai N52. Karena kalau nggak terlalu lemah dia manfaatnya kita kurang dapat. Kalau yang Gitu. ini yang berapa? Yang berapa ini? Ini N45. Gitu. Ada yang N52. Baik lagi, keperluannya apa? Perlu apa enggak? Perlu apa enggak? Karena makin gede N-nya makin kuat. Terus seberapa tujuannya tebel yang kita mau masuk ke dalam, karena dia medannya kan masuk ke dalam kan. Jadi makin gede N-nya juga medannya otomatis makin kuat. Kalau udah magnet yang segini ini nih pakai yang N52 ini. Gitu. Itu apa sih Mbak? Banyak amat gitu ya? Oh itu bisa taruh di dada sini atau di sini gitu? Itu magnet juga ya? Ini magnet juga iya. Buat di kaki tuh ya. Iya, betul. Di kaki orang yang sakit dengkul lah pakai ini. Oh bisa ya? Iya, yang orang-orang di grup yang orang dengkulnya sakit, cewek kan suka
Makin umur dengkulnya mulai ini akhirnya males jalan jadi masalah lain, jadi gemuk lah, segala macam gitu kan. Pak, kalau buat saya ya umur 87 ya, dia kalau jalan suka kayak ngelempang gitu loh, jadi kayak mau jatuh, Nggak seimbang ya? nggak seimbang, gimana kurang, pakainya gimana? Oke, baik lagi. Tadi saya udah bilang makin tua seseorang makin ribet, ya kan? Karena yang mau dilawan itu namanya kan penuaannya. Ya, jadi kalau udah kita mau ngomong lawan penuaan, ya pakai semua. Gimana mas? Kan ribet dia kalau pakai semua, di dalam jalan. Namanya ranjang magnet ini. Orang yang magnet. Oh, Yang si Bu Yuli punya jawabannya. Karena ini udah semua badannya, gitu. Kalau dipakai yang pakai magnet gini di kaki. Bukan gitu. Baik lagi, kita harus diagnosa dengan lebih baik. Karena orang udah umur. Kalau orang jalannya limbung, kadang kalau orang udah umur itu belum tentu karena kakinya yang salah. Karena bisa aja juga dari otaknya yang error. Nah, kalau otaknya error ya pakai tempel magnet kan gitu kan? Nah, itu contoh, itu baik lagi. Karena orang penuaan, karena orang udah umur 87 kadang yang menua bukan kakinya doang, ininya juga akhirnya kontrol dari atas ke bawah juga bisa salah kan gitu. Ototnya juga sudah bisa ya. Iya. Nggak ada otot lagi. Iya. Kalau nggak ada otot lagi, kuatinnya pakai apa otot? Ya, kan artinya tuh orang namanya minta muda lagi kan. Jangan salah. Jawabannya iya, jawabannya Bukan serat. so far sejauh ini yang bisa menahan penuaan paling baik adalah ini jawabannya. Karena ini yang menyeluruh dari seluruh badan. Kalau ini kan kita lokal per masing-masing yang organ yang kita mau Itu tuju. semua orang juga Gitu. butuh ini kan. Belum tentu semua orang perlu ranjang. Kalau misalnya dia masih oke aja, Iya. ranjang enggak dong, biasa aja. Nggak usah ya, yang nggak apa-apa. Ya, kan itu balik lagi kita mau menahan penuaan kita seperti apa kan? Kalau buat anak Nah itu kan namanya penahan penuaan itu kan. Gak usah facelift loh berarti. Nah, ini di Iya. sini, Di sini aja. Ini supaya garisnya Sampai di sini biar yang hari lagi. Yang gitu, tempel di sini. makanya. Tempelin lah. Oh gitu ya, dibuka Ya, ya. ya kalau mau yang Tempel. mau murah meriah ya tempelin ya. Mau tahu sepupu saya suka banyak tempelan muka. Benar. Oh benar ya? Bener. Kalau udah nih, oh Supaya kira benar, betul. dari Betul. Ada yang kerutan tempel di muka. Ih, Oh gitu. tempelin nih. Ya betul. Yang ini cukup ini apa yang gede aja? Oh iya, enggak. Ya pengen aja. nanti ya nggak Wah, Kamu tempel di Iya. sini. kalau nonton YouTube saya, di YouTube saya itu saya selalu ngajarin magnet itu ada ukuran masing-masing. Di muka tuh lebih kecil. Kenapa tujuannya apa? Karena konsepnya orang itu kalau pakai magnet itu harus ada penyesuaian. Jadi Nggak boleh langsung gede. nggak boleh. Jadi makanya ikutin bukan kan tergantung kebutuhan sih. Jadi baik lagi kalau butuhnya awet muda ya itu kan pertanyaan yang paling sulit di dunia ini kan kayak gitu kan. Nah, tadi saya bilang kan tetap saya punya alat juga belum sempurna. Kalau alat saya udah sempurna sih mungkin akan saya patenkan sih. Kalau mama saya bentuknya nanti bisa jadi kayak anak saya gini, mama saya beda lah, bakal saya patenkan. Tapi sekarang saya nggak ada alat saya yang saya patenkan. Silakan tiru aja gitu kan. Karena alat saya juga nggak sempurna gitu. Alat dia juga pasti nggak sempurna juga kan gitu. bisa ngurusin badan juga. Jawabannya tidak bisa. Bukan gemukan. Kalau ngurusin badan itu ngomongin asupan kalori lah udah jelas lah. Dari mulut. Kalau tiap hari makannya all you can eat gimana mau kurus juga nggak bakalan lah, nggak mungkin lah. Pakai magnet, Ya, pakai magnet yang gede lagi. Iya berarti berarti dari jaga mulut itu. Ya itu sih udah nggak mungkin lah. Bukannya Nggak bisanya masuk akal. dipasangin supaya mahnya makan dikit udah kenyang gitu. Bisa nggak? Ya bisa sih kalau ditelen nih sehari. Badannya kalau orang yang cancer tempel. Kamu udah jalanin. Nggak ada. Kalau cancer harus konsultasi, pasti terapi yang pakai ranjang. Oh pakai ranjang ya. Gitu. Karena itu sistemik. Jadi yang namanya kondisi sistemik di mana tubuh orang itu secara sistem itu harus diperbaiki. Gitu. Jadi kayak diabetes mama saya bukan hanya sekedar tempelin magnet doang, dia harus tiduran di sini juga karena diabetes itu adalah sistemik tubuh. Gitu. Kok kan dia kan kemana-mana itunya ngerembetnya kan.
Ntar kalau diabetes juga kan ngerusak ginjal lah, ntar ngerusak jantung lah, segala macam. Dia sistemik. Jadi kalau udah ngomong sistemik, satu tubuh mau nggak mau, saya udah nggak bisa ngomong yang lain, suruh pakai ranjang ini atau bikin sendiri. Tapi saya nggak ajarin, bikin diri aja. Kayak Tapi gitu. dia bentuk ranjangnya kayak gini. Iya, Aku- tinggal lihat di rumah Bu Yuli. Yulia ada. Kayak gitu. Ranjang itu harganya apa? Harganya 125 juta. Gitu. Itu atasnya tutupnya apa? Magnet semua. Oh jadi kita telentang terus selama tidur. 1 jam. Oh 1 jam. Terapi aja 1 jam. Ya. Oh terapi, kirain tidur dari pagi sampai malam kayak gitu. Mau dijadiin tempat tidur juga boleh. Kalau masih nggak puas mudanya, umurnya masih nambah setahun itu nambahnya masih setengah tahun, ya tidur. Biar nambahnya setahun itu nambahnya umurnya 3 bulan doang lah gitu kira-kira. Kalau tidur selama ini kan biasa kita tidur. So far masih belum bisa minus lah umurnya. Umur Masih nambah lah. Umur, jadi kesimpulannya kalau orang yang udah banyak Penyakit. macam-macamnya itu Ya, yang sistemik, ranjang, sistemik. itu baiknya pakai ranjang. Betul. Kalau yang kayak masih kita seger-seger gini, Iya, kan preventif lah. pakai Ya, preventif, betul. ya, Enak. preventif. Udah sangat membantu. Badan rasanya enak kok. Asal pokoknya jangan lupa jangan dipakai kalau lagi haid atau lagi hamil. Enggak bahkan hamil lagi umurnya udah gini-gini. Saya juga udah nggak. Hamil juga. Ya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi Biasa nggak kalau kita pas udah meno, tahu-tahu kita jadi mens lagi. Nah, lo. nah itu dulu pernah ada yang share Karena tuh bisa jadi muda lagi ya. waktu Iya, karena karena saya kan muda. ya jadi Itu dulu pernah di-share tuh di grup tuh. Tapi waktu itu sekitar 4 tahunan yang lalu ya 52 ya. Teman saya yang udah menonya udah 6 bulan udah nggak dapet, terus dapat lagi, mulai teratur lagi. Cuman kayaknya akhirnya sekarang meno juga sih. Itu. Jadi sempat Mungkin reverse juga, saya, iya. Iya. Tapi kan itu baik lagi. Ya soalnya Bagaimana dia memeliharanya dari dulunya? Karena kan ini treatmentnya juga alatnya baru tercipta baru belakangan. Dia juga baru coba terapinya kan juga instan, ya gitu kan. Ya gitu. Nggak ada yang nama sesuatu yang instan juga kan nggak masuk akal. Gitu. Kalau itu Pak, kalau yang pakai ini apa yang kecil itu kan Ini, malam tidur kan. ya. Kalau bed itu pakainya anytime. 1 jam aja. 1 jam. Kalau terapi itu 1 jam. Mau dijadiin tempat tidur silahkan. Itu sekalian buat tempat tidur. Kalau buat terapi itu 1 jam. Karena terapi ini sangat tidak nyaman. Nih lihat, nih di sini ada lampu infrared. Sini nih pakai jas hujan kayak gini hitam. Ini Panas berarti. panas. Kira-kira enak nggak? 1 jam enak nggak? 1 jam masih oke. Nih ya, masih oke lah. keringetan. Cuman keringetan kan? Kira-kira masuk akal nggak orang bisa tidur? enggak. Sebagian besar orang di sini ketiduran. Oh, ketiduran. Orang 1 jam aja udah tidur. Oh dia harus pakai perlengkapan itu. Kalau enggak pakai baju biasa aja nggak bisa. Kenapa jawabannya kan? Kenapa? Ini memang nih alat memang rada-rada aneh. Bikin relax kali ya jadi tidur. Bukan namanya kena efek anti gravitasi yang seperti dialami oleh Scott Kelly yang tadi saya ceritain. Manusia yang pernah memuda. Karena magnet itu adalah salah satu alat yang bisa membuat anti gravitasi di tubuh manusia. Itu hadiah Nobelnya itu diketemukan tahun 2000. Namanya Andre Gans. Nah, ini ada semua diceritain di YouTube ini. Makanya Elon Musk kan berambisi tinggal di Mars supaya semua hidup bisa hidup. Jadi kalau lu buat tidur biasa nggak usah pakai alat-alat gini nggak apa-apa, tidur aja biasa. Buat tidur, nggak- iya. Ada efek juga pasti. Ada. Oh nggak dipakai alat tapi itu ranjangnya kan udah magnet. Betul, iya. Tapi masih harus pakai baju jas hujan sekarang. Kalau untuk terapinya 1 jam. Kalau tidur biasa nggak ranjangnya usah. biasa. Ya. Tapi ranjangnya keras itu ya. Tuh. Keras. Ya keras mah nggak bisa aku tidur. Enggak, kalau buat tidur malam bisa dikasih busa masih sampai 4-5 cm masih oke, masih tembus. Ya. Masih 4 kasur gulung kayak gini masih oke. Gitu. Jadi itu di atasnya ada apa tuh magnet? Magnet juga. Ditempelin. Jadi di bawah magnet, di atas Betul, magnet. betul. Terus itu ada lampu, maksudnya itu ditusukin ke listrik. Iya, kalau lampunya kalau lampu yang mesti nyalain pakai listrik Pak. Itu lampu infrared buat menghangat, naikin suhu tubuh, suhu ruangan.
Jadi selama terapi 1 jam itu nggak boleh pakai AC. Oh, pantesan. Tapi Panas. waktu si Imo itu pakai AC loh. Dia pakai AC. Masa? Tapi kalau lagi terapi sih dimatiin. Oh, dimatiin. Dimatiin, tetap dimatiin. Bahkan si Imo lagi itu kan saya bikinin ruang sauna di sini kan. Oh, iya. Iya, gitu. Sampai dibikin ruang sauna baru terapi. Ya sekalian dia kepanasan. Gitu. Semua tuh set-setannya mau baju segala ya. Iya. Itu bikin sendiri apa ini? Semua ciptaan saya. Semua yang saya ngomongin ini adalah semua ciptaan saya, Bu. Saya ciptakan. Semua ide dari saya sendiri, nggak nyontek dari orang lain. Teman orang lain nyontek dari saya, silakan. Karena saya tidak patenkan jawabannya. Pak, kalau yang topinya itu maksudnya pakai belangkon kan? Iya, karena ini maksudnya nanti bisa di plaster di sini aja. Nih juga mana cuma dilem pakai lem uhu. Ya, di luar paling cuma pakai 30 menit aja kalau buat preventif. Biar Kalau pakai topi biasa nggak bisa? magnetnya kan tadi ngerasain sendiri seberapa kuatnya. Kira-kira kalau magnet taruh sini, magnet taruh sini, tuh topi akan langsung nempel kan? Tipis. Jadi itu topinya Kalau ini kan keras, ini kan belangkon, ini kan keras. Jadi jelek. Kalau topi pasti langsung nempel. pakai helm? Pakai helm enak apa kira-kira berat? Mendingan ini kali daripada helm. Iya. Lalu belangkon lucu banget. Kan pakai di rumah cuma 30 menit. Di kamar. Sampai masak ya. Pak, kalau naik mobil langsung assalamualaikum katanya Pak. Aku lagi pakai ini langsung assalamualaikum. Udah mesti ngomongin di grup kenapa pakai belangkonnya itu, jawabannya nggak bisa. Pakai topi, pakai apa susah gitu. Ada teman saya yang pakai rangkanya topi proyek. Dia bikin diri tuh. Di grup tuh namanya Teguh tuh dia pernah Tapi kasih topi tuh proyek kan plastik nggak bisa. rangkanya. Oh, rangkanya aja. Rangkanya diplesterin magnet sama dia. Iya. Kan rangka gitu. Kayak gitu. Ya orang banyak ide-idenya lah di grup tuh. Makanya saya juga bikin sendiri aja gitu. Nggak, cuman kalau orang yang kagak tahu apa-apa ya beli mas saya, terima kasih saya dapat untung. Kalau nggak dapat untung bikin diri nggak apa-apa, bos saya mah. Gitu. Oh, beli 3 aja kan, Pak. Ada banyak nggak? Ada banyak nggak ininya? Saya cuma bawa segini. Ya, nah. Berapa biji? Kan mulai pesan PO. Tinggal dikirim Oh, ke iya. pakai JNE gampang. Iya. Ngirim JNE 10.000. Iya. Magnet Kalau ini banyak nggak, berapa? kalau mau saya ajarkan ya. Ya, Pertama magnet ini harus dipisahkannya, harus digeser. Tadi mau dicongkel itu sakit pertama, nanti kukunya rusak sama takut dia balik lagi ntar hantem dia akan pecah. Jadi magnet ini misalkan harus digeser. Setelah dipisahkan jangan ditempelkan lagi, harus dilapisin pakai selotip ya. Lapisin pakai selotip dan lapisin pakai plester ini. Baru boleh tempel. Baru kita tempel ya. Kalau misalnya kita pakai itu ya, pakai selotip pertama supaya jangan basah ya. Kalau pakai tensoplas bisa nggak? Kan itu kan Bisa sama aja. pakai tensoplas aja gitu ya. Bisa aja. Ya. Sekalian. Jadi satu kali aja nggak usah dilapis-lapis. Oh, enggak. Oh, tetap itunya yang harus dilapis dulu ya. Iya, ini harus dilapis ini biar berbahan plastik biar nggak kena keringet, dia ntar di karatan kalau kena keringet. Oh. Kalau karatan ntar dia rusak ke bolong kena keringet, ya beli lagi. Ya, kalau enggak ya tunggu cemplung ke got baru beli lagi. Kayak gitu. Nah, terus Setiap kali setelah pakai harus dibuka. Enggak usah. Enggak, Enggak usah. plastik. Nggak usah, Nggak Pak. Pakai selotip mah nggak usah. Nanti Nggak kalau udah rusak, selotip Iya. baru pasang baru lagi kan. nah, terus simpennya cari buku atau cari beginian setebal ini. Oh, kalau enggak pakai kaleng Iya, kaleng dia tuh ditempel tujuannya- kiri kanan gitu-gitu. Misal gini kan dia tuh ketebalan segini tujuannya misalnya udah gampang nggak usah pakai tenaga ya. Kalau udah pisah pakai buku setebal ini atau pakai pintu lemari di dalam kamar. Pintu lemari kan kira-kira setebal ini, taruh satu dalam satu di luar gitu ya, Biar model. biar mudah ngambilnya, udah Kalau gampang. enggak kursi bisa nggak ya?
Kursi jangan. Kalau kursi itu besi, ntar dia tiap kali nempel, duk. Nanti lama bisa pecah, bisa mengurangi kekuatannya. Ya kalau Jadinya di ke kayu aja ya. kayu ke buku, ya. Ya seperti itu. Iya tuh. Di kita. Jadi kaca nggak bisa ya? Oh iya. Dia pakai oh Enggak kaca. Ya harus depan belakang. Dia tuh nempelnya ke belakang, Say. Iya, sama besi nempel. Kalau ditaruh di kulkas juga bisa. Gitu. Ya kan? Yang nggak boleh pakai orang yang pakai pacemaker sama DBS. Itu nggak boleh pakai ini. DBS. DBS itu orang yang Parkinson yang ada elektroda di sini disambung ke motornya Jadi sini. kalau orang Parkinson bisa pakai nggak ya? Orang Parkinson pakai boleh. Cuman seberapa efektif ya jawabannya susah jawabannya. Ya cuman kalau bisa sih jangan pakai Parkinson, kalau bisa malah preventif lebih baik. Itu kan magnet Pak, kalau kena handphone apa bisa merusak elektronik nggak ya? Oke, jadi kalau cuma satu begini doang sih kayaknya handphone nggak bakalan rusak karena ini aja nih, ini magnet yang di dalam gimbal ini tuh di belakang itu segede gini magnetnya. Sekarang handphone sekarang itu memorinya itu nggak gampang rusak kena magnet. Yang sekarang, kalau yang handphone 10 tahun lalu ya, jadi tergantung kalau handphone yang belinya 5 tahun lalu masih oke lah. Gitu. Cuman kadang-kadang kalau kelamaan ditaruh di depan layarnya yang rusak. Layarnya doang, tapi handphonenya biasanya sih masih udah tahan sekarang, tahan magnet. Dia jangan dibawa-bawa lah itu, ditaruh di rumah. Oh, diranjang aja. Kalau mau pakai kan malam doang. Jadi taruh di pinggir ranjang. Udah magnetnya sini udah magnet. Coba dulu gua kalau gua efektif. Gitu. Tapi kalau pakai tiap hari ditempel ke badan setiap siang juga. Kalau lagi malam tidur, Jadi hari itu aku nggak bisa tidur, ini udah gangguan gitu. nanti lama-lama terbiasa. Iya, tadi buat aku Pertama-tamanya pasti ada gangguan ya kalau pas Iya. pakai tidur. Mungkin, biasanya malah gangguannya besok paginya, karena efek detox. Oh. Apa itu? Biasanya bisa ada 2-3 hari. Ya. Jadi Mabok rasanya gitu apa ya, Pak? kayak kelayangan. Rasanya apa Pak? Iya, salah satunya itu. Beda-beda orang-orang, ada yang juga enggak. Tapi biasanya orang yang ada gangguan itu adalah orang yang nggak sehat. Jadi kalau mau tahu dirinya sehat atau enggak, pakai aja. Terus kalau besok gue kenapa-napa, wah gue nggak sehat nih, gue sebenarnya mesti tahu nih gue salah di mana. Tapi kalau misalnya begitu ada gangguan, apa kita stop dulu Kan atau pagi dicopot kan. Enggak, maksudnya malam Oh, ini iya. nggak usah pakai lagi dulu karena Pakai lagi. pakai lagi ya Terusin Iya. dong. Jadi Tapi- berapa jam pakainya dari Lagi malam tidur sampai malam. pagi? Jadi kalau mau tidur jam 10 pakai lagi jam 9 lah, jangan jam 11 kan lagi tidur nggak bisa makainya. Berarti kalau habis mandi langsung pakai aja kan nggak apa-apa kan? Nggak apa. Ya kalau bisa aku udah mau Dari tidur sore sih. gitu. Kalau bisa lagi mau tidur. Oh lagi tidur aja. Iya. nanti pokoknya kalau tidak 5 jam Karena pakai 5 jam. karena kalau lagi kita aktivitas, apalagi kita sore habis mandi atau kita habis ngapain sore terus kita masih banyak aktivitas, apalagi tiba-tiba kita mesti naik turun tangga, banyak push jantung kita gitu ya. Sistem metabolik liver itu terlalu tinggi, ada beberapa orang yang suka mual. Gitu. Liver tuh kalau kena pacu dan nggak benar pasti mahal. Gitu ya. Kalau orang yang sehat-sehat aja sih it's fine. Jadi buat orang-orang yang belum pernah pakai magnet atau yang mungkin tubuhnya tidak sehat gitu yang tapi kita tidak tahu, jadi makanya ikutin aturan main dulu lah gitu demi amannya, karena saya ajarin yang biar kita semuanya nggak takut sama namanya awal. Magnet ini nggak ada efek samping. Kalau efek samping itu kalau kita pakai kelamaan atau pakai kebanyakan ya. Tetapi dia tuh cuma punya efek awal untuk tubuh adjust. Ada suatu treatment baru nih di dalam tubuh kita loh gitu. Kalau kelamaan maksudnya berapa lama? Enggak, iya itu dia kan efek samping itu bisa. Jadi kalau efek kelamaan kan jawabannya nggak ada. Jawabannya efek magnet itu nggak ada yang namanya kelamaan. Saya pakai dari tahun 99. Itu kan udah kelamaan. Itu nggak kenapa-napa gitu. Ya kenapa-napa juga makin muda mungkin. Ya itu iya, ya efek samping itu efek samping sih memang. Itu efek samping. Saya juga mau ada sampingnya. Itu efek samping. Tapi kalau misalnya dipakai malam itu kan kadang-kadang ada orang yang mulai tidurnya jam 8, ada yang mulai tidurnya jam 12.
ada misalnya tentang jamnya berapa lama itu nggak? Enggak. Ya konsepnya sih saya sampai hari ini tidur 8 jam sehari. Dan tubuh saya masih meminta 8 jam sehari saya tidur. Seperti saya waktu dulu umur 20-an. Itu kalau misalnya kita ya justru selesai tidurnya kalau suka bangun gitu. Kalau kebangun kencing terus tidur lagi sih fine ya. Kadang saya juga mendusin kencing ya normal lah. Iya, tapi yang penting tidur lagi, jangan jadi melek 2 jam. Orang bego malam-malam. Ya, ya itu kan artinya ada yang nggak benar. Nanti kalau Berarti memang tetap dipakai bisa aja tuh. tidurnya plus. Hopefully. Tapi pakai aja udah bangun bilang tipis pakai aja. Iya. Oh, udah malam ya pakai aja udah malam. Pagi mbak Cuman hati-hati kalau dua orang pakai, jangan berpelukan. Sampai bisa anda lepas ya. Itu udah lo cobain. Udah lo buktiin. Udah kalau pakai salah satu deh kadang-kadang. Itu waktu pakai dua-dua begitu Mas Wandi. Bisa lah, tapi Kan semua sama-sama pakai di kanan. Jadi kalau ini tidur begini, kecuali yang satu begini ya, nempel lah. Emang gede maksudnya orang kecil-kecil gitu. kecil. Nempel. Kita jalan lewat begini nih, truk ketempel ke kulkas. Banyak orang suka ketempel ke kulkas Ini malam-malam. dua begini kita bisa cek gitu. Suka. Kadang kita nggak sadar gini ya, wah, jalan gini, terus tempel ke kulkas. Iya. Bisa hati-hati dong. Kalau kedekatan. Makanya kalau lagi ke dapur masih apa segala macam, Kan kayak sore-sore, iya. Saya nggak rekomen. Pakai lagi tidur aja. Iya. Kalau masakan akan gampang kok. Enggak kalau nggak ada magnet. Kan ada besi. Pisau nempel. Pisau. Pisau ini Pas tidur aja. Iya. Pisau. Ya asma, ya gini. Jadi kalau yang namanya penyakit kronis ini kan yang saya ajarin ini kan adalah untuk preventif dan dasar ya. Jadi anjuran saya pakai dulu untuk penyesuaian tubuh itu pakai mana seperti apa. Jadi waktu ada penyakit kronis, asma adalah suatu penyakit kronis dan lebih dari dalam dunia medis aja nggak bisa diobatin gitu kan, nggak bisa baik ya gitu. Tapi kan yang penting jangan sampai mengganggu. Makanya kalau sampai orang asma dikasih semprotan lah segala macam gitu kan, buat nggak mengganggu. Nah, itu juga magnet juga bisa membantu ya, tetapi baik lagi mungkin nggak cuma 3 ini aja gitu. Karena penyakit kronis Maksudnya nggak apa itu? Enggak cuma Nggak dari cuma tiga, tiga harus ini, lebih yang dari lebih. ya, atau mungkin perlu treatment musiterapi pakai raja atau pakai yang gedean ini di belakang kayak gitu-gitu. Pak Daniel, Ya. maaf, karena saya awam baru dengar ini ya. Ya. Ini berarti penemuan Pak Daniel. Semua penemuan saya yang saya ceritain dari tadi ya. Ini ranjangnya Kebetulan bisa itu sebenarnya kaya ada ya. basic ya. Bodinya itu Iya, kaya. iya. Diangkat bisa. Bisa knockdown ya. Terus colok ke listrik gitu. Lampunya doang. Ranjangnya nyala terus. Magnet nggak bisa mati. Ini kayak gini tuh magnet nempel terus, nggak bisa diobain, ya nempelnya terus. Berarti udah ini kan ya, udah sangat orang-orang pada tahu lah gitu. Cuman saya aja. Beberapa orang. Ya kalau di grup WA ada hampir 300 orang, kalau di grup Telegram ada sekitar 1.700-an. Gitu. Dan ini It's open semua orang. 99 sudah pakai. Berarti 99 itu. Itu magnet yang kayak gini yang tempel-tempel doang. Kalau yang udaranya magnet ini saya bikin buat istri karena buat istri sakit kanker dan gitu. Sembuh ya kankernya. Begitu. Iya, sembuh. Umurnya dokter bilang 2 sampai 3 Magnet bisa. pakai ini. Kalau misalnya ya suami itu kan pernah ya ada, tapi in situ dia baru, terus udah dibuang gitu, dipotong. Di situ total ya. Jadi, nah sekarang kalau pakai magnet boleh nggak? Pakai magnet ya boleh. Maksudnya posisinya yang itu? Boleh. Boleh. Tujuannya kan buat kesehatan umum. Dipotongnya yang kiri, jadi dia pakai kiri dong. Kagak, kan liver ada di kanan. Oh nggak masuk parunya. Tadinya kan kiri. Liver di kanan kan? Tujuannya Oh, apa? kalau untuk paru, Kalau tujuannya untuk paru, supaya nggak kambuh lagi gitu. kalau buat nggak kambuh lagi jawabannya pakai ini. Saya udah nggak bisa jawaban yang lain. Kalau buat iya.
Karena istri saya, Iseng juga ya. iya, karena istri saya baik dari ranjang ini dan orang lain yang di grup juga yang baik ya cuma pakai ranjang ini nggak pakai yang lain lagi kalau untuk kasus kanker gitu. Tapi nggak boleh ini loh, minum antibiotik ya. Iya sama Kemo. betul saat Vitamin boleh nggak? vitamin boleh. Yang nggak boleh obat kemo. Kemo, antibiotik nggak boleh pakai Iya. alat itu. Gitu. Kalau lagi Ada aturan mainnya lah. intinya Kalau udah kita pakai ini nggak usah sakit makan obat aja. Iya. maksudnya Pertama ke dokter UTI udah beli alat Iya. mahal kan. itu Tempelin magnet dulu. Pertama Bagi orang waktu yang ada udah- keluhan tambahan, jadi saya biasa. biasanya tetap anjurin pakai magnet yang dasar dulu. Habis itu nanti kita tambahin. Ya kalau UTI nanti ada tambahan di belakang, di pinggang sama nanti di bawah sini. Gitu. Pakai yang kecil. Ya. karena kan makanan saya itu kan pakai jadi dia UTI-nya itu berkurang karena kan katanya lembab dan situ kan kadang-kadang dia pipisnya belum sempat ganti padu atau kan dia memang karena sepanjang hari gitu kan tidur pun pakai gitu karena dia kan udah nggak bisa ini nahan. Iya. Nah jadi mau nggak mau dia ini memang Tapi kalau buat mama sih balik lagi itu udah umur 87, ya itu kan sistemik lagi, balik lagi itu karena Nah, maksudnya sistem. kalau dia secara keseluruhannya oke banget, dia nggak makan obat apapun karena sehat sekali. Hmm. Gitu. Cuman makan lah obat darah tinggi untuk maintenance ya, Yes. aku juga ya gitu. Tapi dia nggak ada. Kolesterolnya bagus banget loh. Asam urat sampai sekarang nggak ada. Cuman kelemahannya adalah yang kaki saya bilang tadi itu dia suka kayak mau keserempet terus sama UTI yang diulang itu doang. Dua kasus. Itu boleh nggak kalau di Boleh, jawabannya boleh. maksudnya belinya lebihan 5 misalnya gitu Iya. kan 2 di sini Iya, jadi dipakai terus saja rutin boleh, tanpa boleh ini. dong. Boleh. Tapi yang 3 tetap dipakai gitu. Betul. Belakangnya juga jadi 6 ya. Iya. Oke.